survei itu gagal memprediksi hasil pemilu. Yang paling nyata adalah hasil pemilu Amerika. Yang terakhir adalah Turki, di mana di Amerika pada masa Donald Trump versus Hillary Clinton, semua lembaga survei memprediksi hampir 98% mungkin ya, bahwa Hillary Clinton akan menang. Kenyataannya yang menang adalah bukan Hillary tapi Donald Trump buat stok pabrik Amerika waktu itu. Dan terakhir adalah apa yang terjadi di Turki ya. Kalau nggak salah hanya satu lembaga survei yang memprediksi Erdogan menang, tapi ternyata yang menang adalah Erdogan, bukan si Kemal yang lama politiknya. Nah, di Indonesia juga pernah terjadi di Pilkada Jakarta, di zamannya Anies Baswedan. Saya pernah sempat menulis itu di Republika. Bahkan sebelum Anies juga seperti itu. Ya. Sebenarnya apa sih yang membuat lembaga survei tidak akurat? Dalam jika misalnya secara mekanisme metodologi survei dia sudah tepat, misalnya sudah melakukan random sampling misalnya, sehingga sampelnya sudah merepresentasikan populasi, namun kenapa hasilnya masih tidak sesuai dengan prediksi? Dalam ilmu politik dikenal dengan istilah Bradley effect, efek Bradley ya. Cari di Google aja siapa itu Bradley ya. Intinya adalah orang ketika ditanya oleh survei itu tidak jujur menjawab survei. Kenapa? Ada tekanan psikologis untuk berkata jujur. Misalnya pada kasus Donald Trump misalnya, pemilih-pemilih kulit putih itu tidak mau mengungkapkan pilihannya terhadap Trump karena takut dianggap sebagai rasis. Karena kita tahu bahwa kampanyenya Donald Trump adalah kampanye yang sifatnya anti-imigran dan sebagainya, yang sifatnya populisme tadi, populisme anti-imigran. Nah, hal inilah yang kemudian membuat lembaga survei gagal memprediksi karena responnya itu tidak menjawab secara jujur. Mereka takut dikatakan rasis atau dicap rasis oleh wacana yang lagi marak, wacana yang dominan terutama di media. Kita ketahui bahwa framing media di Amerika umumnya adalah anti terhadap rasisme, LGBT dan sebagaimana yang sering kita dengar di CNN, dan di CNBC dan macam-macam. Intinya adalah pemilih itu tidak menjawab, dia memilih Trump karena dia menganggap bahwa kalau dia memilih Trump maka dia dianggap sebagai orang yang rasis. Nah, di pilkada Jakarta hal ini juga terjadi. Ya, kenapa pilkada Jakarta itu gagal memprediksi Anies ya? Karena orang yang memilih yang menjawab itu tidak mau berkata jujur memilih Anies. Dia mengatakan memilih mungkin karena dia nggak mau bertentangan dengan wacana atau narasi yang lagi berkembang, terutama narasi anti Pancasila, narasi yang bahwa memilih Anies itu adalah tidak nasionalis, sehingga mereka cenderung untuk berkata sebaliknya, berkata bohong, menjawab secara bohong atau tidak menjawab, sehingga undecided votersnya tinggi dalam pilkada itu. Jadi semuanya ngeblok ke Anies. Nah, inilah kenapa menjelaskan kenapa pemilih Anies itu bisa tidak terdeteksi secara akurat oleh lembaga survei karena ada Bradley effect tadi. Nah, hal yang sama bisa jadi terjadi di Turki ya, bahwa lembaga survei gagal memprediksi hasil pemilu Turki karena orang tidak mau ketika memilih jujur mengatakan memilih misalnya Erdogan, takut dicap sebagai mereka yang tidak nasionalisme Turki ya, dianggap Islamis, fundamentalis ya. Nah, ini bisa jadi hal yang serupa ini terjadi juga dalam pilpres nanti. Lembaga survei gagal memotret realitas yang terjadi di masyarakat. Apakah analisa saya ini ada benar atau tidak? Kita buktikan nanti hasil pemilu. Apakah misalnya benar Anies itu berada di nomor 3, tidak masuk ke putaran kedua berdasarkan survei yang saat ini berkembang.